Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk presensi hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Sepertinya Untuk Mas masuk Bahas. semua, Bu. Untuk Mas Lengkap, Bahas Bu, selaku lengkap. ketua kelas. Lengkap, Bu, aman. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar ilmu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Mas Baha untuk memimpin doa. Baik, sebelum dimulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Sesuai agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Baha. Selanjutnya silakan anak-anak yang belum on cam segera on cam ya, kemudian segera menyiapkan alat tulisnya dan duduk di tempat yang nyaman. Oke, untuk menambah semangat kalian, Ibu mempunyai ice breaking. Ketika Ibu nanti bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali, selamat siang tepuk 2 kali, dan selamat sore tepuk 3 kali. Sudah bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Kurang semangat nih, ulangi lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum mempelajari materi baru pada pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Silakan yang masih ingat. Saya ingat, Bu. Ya, silakan Mbak Sita. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang sosialisasi dalam masyarakat. Ah, betul sekali ya, masih ingat ternyata Mbak Sita. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan 2 gambar yang harus kalian amati. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Menurut kalian dari 2 gambar ini apa keterkaitannya? Silakan yang bisa menjawab. Ada yang bisa? Saya, Bu. Saya, Bu. Jadi, keterkaitan antara gambar 1 dan gambar 2 adalah kebutuhan dengan cara pemenuhannya menggunakan skala prioritas. Ya, betul sekali Mbak Putri, terima kasih. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui mengenai skala prioritas itu? Yang tahu boleh langsung disampaikan. Saya, Bu, saya. Ya, Mas Saiful, silakan. Skala prioritas itu kebutuhan yang harus dipenuhi, Bu. Kebutuhan utama. Nah, betul sekali ya jawaban dari Mas Ibu. Lalu, mengapa sih kok kalian itu harus menggunakan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan? Silakan, siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Supaya Ya. tidak boros. Ada lagi? Supaya kebutuhan lebih terorganisir, Bu.
Nah, betul sekali ya jawaban dari Mbak Nita dan Mbak Sita. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran melalui problem based learning, peserta didik mampu menganalisis serta menyusun skala prioritas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta dapat memecahkan permasalahan yang ada. Untuk instrumen penilaiannya, nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian mengerjakan kuis untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang telah kita pelajari. Selanjutnya ada satu video mengenai permasalahan kebutuhan. Kalian harus simak baik-baik ya. Oke, sudah melihat semua videonya? Sudah. Kalau sudah berarti udah paham ya tentang video itu. Sekarang Ibu tanya, permasalahan apa yang dihadapi oleh ibu rumah tangga tersebut? Silakan yang mau menjawab. Saya, Bu. Ya, Menurut saya dari video tersebut itu menunjukkan bahwa seorang ibu-ibu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. ada lagi yang mau menambahi? Saya Bu, Ya, boleh. dalam video tersebut terlihat ibu rumah tangga itu merasa kebingungan mau memenuhi kebutuhan yang mana dulu karena kondisi keuangannya sisa cuma 30.000 saja. Keren sekali jawaban dari kedua peserta didik ini. Selanjutnya, menurut kalian solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu tahu. Ya, Mbak Ulan. Menurut saya ibu rumah tangga tersebut bisa mendahulukan pemenuhan kebutuhan beras, listrik, dan gas karena kebutuhan itu jauh lebih penting daripada kebutuhan lainnya. Nah, betul banget. Terima kasih Mbak Jian, Mbak Nurlita, dan Mbak Ulan. Beri tepuk tangan untuk mereka. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan materi mengenai skala pemenuhan kebutuhan. Untuk itu, anak-anak dimohon menyimak baik-baik karena nanti berkaitan dengan tugasnya agar bisa menjawab. Oke. Jadi, skala prioritas itu daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Untuk jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, yang mana kebutuhan tersebut harus diutamakan terlebih dahulu, seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini termasuk dalam kebutuhan pelengkap karena kebutuhan ini akan dipenuhi setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Contohnya TV, radio, dan buku. Kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan ini dianggap mewah karena dalam pemenuhannya membutuhkan uang yang begitu besar. Contohnya mobil mewah, perhiasan, dan tas branded. Lalu pentingnya membuat skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Dengan membuat skala prioritas dapat membantu seseorang mengidentifikasikan kebutuhan yang paling penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga mencegah terjadinya pemborosan dan memastikan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kehidupannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas seseorang itu berbeda-beda. Jadi yang pertama, status sosialnya. Semakin tinggi status sosial masyarakat itu akan memiliki kebutuhan yang semakin tinggi pula. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Karena kebutuhan antara laki-laki itu
dan perempuan sangat-sangat berbeda ya. Kemudian yang terakhir, perbedaan tingkat pendidikan antar individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya, dalam perkuliahan pasti membutuhkan laptop, buku yang notabene itu mahal. Seperti itu. Nah, setelah Ibu jelaskan ini, ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Bu bertanya, Ya, silakan. mengapa kebutuhan primer harus diutamakan terlebih dahulu? Oke, sebelum Ibu menjawab, apakah dari masing-masing peserta didik ini ada yang tahu jawabannya? Ibu persilakan. Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu, Ya, boleh Mas Saiful. karena kebutuhan primer itu yang paling utama Bu untuk kita hidup, esensial bagi kehidupan masyarakat, jadi harus diutamakan terlebih dahulu. Betul sekali ya kata Mas Saiful itu tadi, karena kebutuhan primer itu bersifat fundamental dan esensial, sehingga harus dipenuhi terlebih dahulu, sebab jika kebutuhan primer tidak dipenuhi terlebih dahulu akan berpengaruh pada aktivitas seseorang. Ibu rasa cukup ya penjelasan dari Ibu. Selanjutnya untuk tugas akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Silakan. Ya, sekarang kalian bisa membentuk kelompok anak-anak. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang dan sesuai absen ya. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, sekarang kalian bisa membuka buku siswa dan buku LKPD yang sudah Ibu kirim ke kalian ya, masing-masing ya. Terus untuk pengerjaannya, kalian bisa mencari sumbernya melalui internet. Jika ada kesulitan dalam pengerjaannya, kalian bisa tanyakan ke Ibu langsung. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, untuk pengerjaannya dicukupkan ya anak-anak, karena waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian presentasi per kelompok yang diwakilkan oleh satu anak. Ayo, silakan dari kelompok 1 bisa memulai presentasinya ya, dan nanti dilanjutkan langsung ke kelompok 2. Ayo silakan kelompok 1. Baik Ibu. Jadi prioritas kebutuhan itu penting dalam mengatasi kelangkaan sumber daya yang terbatas, karena membantu mencegah pemborosan sumber daya pada hal-hal yang kurang penting dan memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, mengapa skala prioritas sangat penting diperlukan masyarakat Indonesia, khususnya ketika berbelanja online? Jadi, skala prioritas ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena membantu mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana, mencegah perilaku konsumtif, dan memastikan kebutuhan utama dipenuhi sebelum keinginan sesaat diprioritaskan, terutama dalam berbelanja online. Dengan menyusun skala prioritas, masyarakat dapat menghindari dampak negatif perilaku konsumtif dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Sekian hasil kerja dari kelompok 1, Ibu. Ya, sekarang bisa langsung dilanjut ya untuk ke kelompok 2. Baik Ibu.
Baik, saya mulai, Bu. Ya, Pada aktivitas silakan. 1, pembuatan skala prioritas kebutuhan konsumen menjadi penting dalam mengatasi kelangkaan sumber daya yang terbatas karena membantu dalam pengalokasian sumber daya secara efisien. Selain itu, pemahaman seseorang tentang skala prioritas kebutuhan juga membantu mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Pada aktivitas 2, skala prioritas sangat penting dalam berbelanja online untuk menghindari perilaku konsumtif karena membantu seseorang dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan yang harus mereka penuhi, membedakan antara keinginan dan kebutuhan, serta menghindari terjadi berbelanja yang tidak direncanakan atau disebut dengan impulsive buying. Sekian, terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalian semua hebat. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 jawaban kalian juga yang kalian sampaikan sudah benar dan untuk penyampaiannya hasil kalian mudah dipahami. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan. Jadi, skala prioritas itu penting untuk memenuhi kebutuhan agar tidak boros dan keuangan pun bisa lebih tertata dengan baik. Apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada sore hari ini? Ya, Bu. Iya, silakan Mbak Nani. Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu kita belajar mengenai kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Dengan memahami skala prioritas kebutuhan, seseorang dapat mengatur keuangannya secara efektif. Begitu, Bu. Iya, benar banget. Sekarang Ibu akan memberikan kuis untuk kalian untuk mengukur sejauh mana sih kalian itu paham tentang materi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kalian bisa ini ya memasukkan kode atau scan barcode yang ada pada slide ini. Kalau sudah memasukkan kode atau nge-scan barcode, kalian bisa memulai mengerjakan ya anak-anak. Ya, untuk pengerjaan kuisnya Ibu cukupkan ya anak-anak. Nah, apakah ada materi yang belum bisa dipahami dari penjelasan Ibu yang tadi? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Terus untuk media yang Ibu gunakan tadi, apakah mempermudah kalian untuk memahami materi pada hari ini juga? Iya, Bu. Iya, Bu. Mempermudah, apalagi tadi menampilkan sebuah cuplikan video yang menggambarkan permasalahan pemenuhan kebutuhan. Ya, alhamdulillah kalau semuanya sudah mempermudah. Ya udah kalau gitu kita cukupkan untuk materi pada hari ini ya anak-anak. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang keberagaman lingkungan sekitar. Kalian bisa mempelajari materi tersebut di rumah kalian masing-masing ya. Jadi kita akhiri untuk pelajaran pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru cantik. Sama-sama. Wah, itu tambah nilai itu Bu Guru. Tambah nilai.